Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus. Kita akan bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus. Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini, Rabu 21 Juni 2023, yang diangkat dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Karena memang selama kita ada di dunia ini, ada ketakutan yang menghantui kita. Kita takut bagaimanakah masa depan kita. Ada lagi tuntutan ekonomi, perekonomian, kebutuhan, dan lain sebagainya. Banyak tuntutan-tuntutan yang akan kita hadapi, sehingga kita takut dalam mengarungi hidup ini. Tapi firman Tuhan meyakinkan kita hari ini bahwa kasih setia Tuhan selalu memelihara hidup kita. Dia yang mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup kita ini. Dan firman Tuhan menguatkan kita hari ini supaya jangan takut. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia memelihara hidup kita. Ini yang mau ditekankan firman Tuhan buat kita hari ini, supaya kita jangan takut untuk menjalani hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sejauh manakah kedewasaan iman kita di hari ini? Apakah kita sudah tergolong orang yang dewasa di dalam iman? Ataukah masih kita diombang-ambingkan oleh kekuatan dunia ini? Sehingga firman Tuhan menguatkan kita hari ini supaya kita jangan takut menjalani hari-hari hidup kita. Karena kasih setia Tuhan selalu memelihara hidup kita dan mencukupkan segala sesuatunya bagi hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ada kebiasaan unik di satu suku di India untuk membuktikan anaknya sudah dewasa. Kebiasaan ini memang unik, tetapi kita lihat bagaimana mereka setelah dewasa. Jika seorang anak laki-laki sudah termasuk orang yang dewasa di suku ini, mereka menentukan suatu ketentuan bahwa jika dia tidak lagi menangis dan tidak lagi takut, berarti dia telah dewasa. Sehingga pada seseorang laki-laki yang sudah cukup dewasa, dia akan dibawa ke suatu hutan dan ditutup matanya. Dan dia tidak mengenal siapa yang membawa dia ke hutan karena matanya tertutup. Dan setelah di tengah hutan, di dalam kegelapan malam, dia ketakutan. Dia mendengar suara auman dari binatang buas. Dan begitu juga suara-suara yang didengarkan di keheningan malam, membuat dia sangat ketakutan. 1 menit rasanya begitu lama. Dan 1 jam rasanya berhari-hari. Sehingga
di dalam keadaan malam di tengah hutan, dia gelisah, dia takut. Tetapi suatu peraturan bahwa dia tidak boleh menangis dan dia tidak boleh meratap, tetapi dia harus menjalaninya. Dan pada saat dia mampu menjalani hal tersebut, dia digolongkan sebagai orang dewasa. Yang mengejutkan bagi dia adalah setelah matahari terbit, dia mengetahui bahwa ayahnya ada di belakangnya yang telah memegang panah dan alat-alat yang lain, supaya di dalam hutan itu, di dalam kegelapan malam, jangan ada yang mengganggu dia, baik itu ular, binatang buas, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu dia merasakan sukacita, dan dia mengetahui bahwa ayahnya memelihara hidupnya. Dia dikawal, sehingga dia merasa sukacita pada saat dia melihat ayahnya siap sedia untuk melindungi dia. Demikian juga Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dia memelihara hidup kita, biarpun kita tidak meminta kepadanya supaya kita dipelihara, tetapi dengan kasih setia Tuhan, dia memelihara hidup kita sehari-hari. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jangan takut menjalani hari-hari hidupmu, biarpun diperhadapkan dengan tantangan, cobaan, dan berbagai rintangan di dalam kehidupan ini. Ketahuilah bahwa Tuhan setia memelihara hidupmu, dan dia akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Untuk itu, yakin dan percayalah akan pemeliharaan Tuhan, akan kasih setia Tuhan di dalam hidupmu, dan itulah yang menyelenyapkan ketakutan dalam hidupmu. Percayalah kepada Tuhan, maka kamu tidak akan takut lagi akan hal-hal yang kau hadapi di dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa di surga, buat berkat dan kasih karunia Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup kami, di mana Tuhan setiap hari memelihara hidup kami hingga saat ini. Biarpun kami diperhadapkan berbagai tantangan cobaan di dalam hidup kami ini, firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami jangan takut menjalani hari-hari hidup kami, karena kasih setia Tuhan selalu memelihara hidup kami. Bapa di surga, berkatilah firman-Mu menjadi bekal di dalam kehidupan kami, supaya kami yakin dan percaya akan kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kami siang dan malam. Berkatilah jemaat-Mu yang dengar-dengaran akan firman-Mu di hari ini. Kuatkan mereka di dalam mereka lemah, dan topang mereka di dalam pergumulan yang mereka hadapi, sehingga mereka menjadi pemenang di setiap waktu, karena pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kami. Hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan di hari ini, dan firman Tuhanlah yang menguatkan kita di hari ini untuk melakukan tanggung jawab dan pekerjaan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Horas.